Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Oke, senang bertemu dengan teman-teman ya. Ada yang baru juga. Nanti mungkin kita bisa sembari sesi ini kita sembari berkenalan juga nanti ya. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke topik pertama tentang metafisika ya. Kita akan ketemu dengan dua tokoh yang nanti mereka akan bikin masalah gitu ya. Terkait dengan satu pertanyaan. Kalau teman-teman perhatikan judulnya kemarin ya, pertanyaannya itu adalah kalau kita ngomong soal kenyataan, realitas ini tetap atau berubah, gitu kan? Nah, mungkin kita bisa mulai dengan pendapat teman-teman ya, satu atau dua orang silakan. Menurut teman-teman kenyataan itu tetap atau berubah? Oke, untuk sesi kita pokoknya santai aja ya teman-teman ya. Nanti anggap saja saya itu temanmu yang sok tahu gitu ya. Sehingga perlu untuk teman-teman bisa dengan bebas untuk ngobrol begitu. Kira-kira gimana? Teman-teman ada yang bisa untuk punya pendapat mungkin? Suara saya sampai belakang terdengar ya? Oke, aman. Baik, kira-kira gimana? Menurut teman-teman kenyataan itu berubah atau tetap? Berubah. Kenapa berubah? Namanya siapa? Brian. Brian ya. Ya, silakan Brian. Kenapa berubah? Ya anggap aja kayak orang itu kan seiring berjalan waktu itu bisa berubah gitu dari karakternya, pokoknya dari sikapnya gitu, sifatnya itu gara-gara lingkungan sekitar gitu. Oke, baik. Kita bisa melihat bahwa orang pun bisa berubah gitu ya. Dia bisa dari yang dulunya itu penggemarnya K-pop jadi penggemar wibu gitu kan. Silakan. Oke, ada lagi, silakan. Brian, lalu kemudian namanya siapa? Jojo, silakan Jojo. Berubah, oke. Kenapa berubah? Dia bisa milih. Oke, punya kehendak bebas, bisa memilih gitu ya. Sehingga Ya menurut saya kenyataan itu juga. oke, ketika dia bisa memilih maka ya nggak mungkin ya dia bisa memilih kalau nggak ada perubahan begitu kan. Oke, baik, terima kasih Jojo. Mungkin ada yang beda pendapat sama Brian dan Jojo? Tetap gitu ya, ada yang berpendapat tetap atau belum ada? Belum ada? Baik, nanti kita akan melihat dari kedua tokoh ini apa pendapat mereka. Mereka itu nanti punya perbedaan yang mendasar ya. Herakleitos akan ngomong soal bahwa kenyataan itu berubah. Lalu Parmenides akan punya argumen tentang ketetapan. Oke, sebelumnya mungkin di pertemuan kemarin teman-teman sudah diberikan pengantar ya terkait dengan topiknya metafisika itu apa begitu. Kita akan mencoba untuk melihat hal-hal yang mendasar dalam realitas begitu kan. Nah, nanti dari Parmenides kita akan belajar untuk menelusuri hal yang paling mendasar kalau kita ngomong soal kenyataan. Kita akan diajak untuk mulai mendiskusikan soal kata ada. Kalau kita ngomong soal kenyataan, maka kenyataan itu kan terkait dengan segala sesuatu yang ada gitu. Nanti kita akan diskusi tentang itu. Baik, di bagian pertama kita akan belajar dulu dari Herakleitos. Oke, Herakleitos itu adalah seorang filosof dari Efesus. Kalau kita ngomong soal peta zaman sekarang, maka Efesus itu sekarang di wilayah Turki. Dia punya banyak tulisan dan nanti tulisannya itu hanya tersisa sedikit teman-teman. Bentuknya itu bab-bab gitu ya. Dan kalau kita tahu tulisan zaman dahulu itu bentuknya bukan buku, tapi berupa perkamen. Perkamen itu apa? Gulungan kertas itu ya. Nah itu nanti dari Herakleitos hanya akan sedikit yang tersisa, tapi ada cukup banyak yang bisa kita pelajari dari dia nanti ya, terkait dengan alam. Ingat bahwa dalam konteks filsafat, orang itu pertama-tama yang dibicarakan apa? Tentang alam dan tentang kosmos. Kosmos itu artinya? Kosmos itu alam semesta, gitu ya. Kalau kita pengertian umumnya ya. Tapi kita bisa melihat nanti orang-orang Yunani itu tertarik ya bahwa alam itu ternyata ada aspek-aspek yang teratur. Nah, kosmos itu adalah keteraturan. Lawannya kosmos apa? Chaos, gitu ya. Kalau chaos itu kacau balau, nggak teratur gitu, maka kosmos ini teratur. Kita bisa melihat di alam ini ada siang dan malam gitu kan. Lalu kemudian
ada yang teratur apa lagi bisa teman-teman lihat? Panas dingin. Lalu apa lagi yang teratur? Apa? Tinggi rendah. Oke. Hukum gravitasi. Ya kan? Kalau kita melempar sesuatu ke atas selalu jatuh ke bawah. Nah, kita bisa dengan kita melihat bahwa alam itu teratur, berarti kita bisa dong mempelajari hal-hal yang teratur dari alam. Nah, metafisika di awal akan banyak bicara soal itu. Soal kita mencari atau kita mencoba untuk mengenali keteraturan-keteraturan yang ada di alam itu. Objeknya apa? Alam dulu, utamanya alam. Meskipun nanti mungkin ada sedikit hal tentang manusia, tapi biasanya nggak banyak gitu ya, hanya sedikit. Nah, nanti Herakleitos akan punya dua pandangan utama. Yang pertama itu adalah terkait dengan pertentangan dari segala sesuatu dan persatuan dalam pertentangan. Kita bisa menyebut ini sebagai the unity of opposites. Segala sesuatu itu ada hubungan pertentangannya, meskipun mewujudkan satu kesatuan. Tadi kita sudah menyebut ya, siang malam, panas dingin, gelap terang, apalagi kecil besar dan lain-lain. Dunia ini terdiri dari hubungan yang saling bertentangan satu sama lain. Dan uniknya, kalau kita mengetahui pertentangannya, kita justru akan semakin memahami sesuatu. Kamu akan paham tentang terang kalau ada gelap. Kamu akan lebih paham tentang gelap ketika kamu mengetahui situasi terang juga. Kamu akan memahami apa itu keras kalau tahu apa yang lunak, lembek. Kamu tahu apa yang padat kalau mengetahui apa yang cair. Nah, melalui pengenalan kita akan hubungan pertentangan ini, lahir pemahaman-pemahaman. Nah, menurut Herakleitos, kita perlu justru untuk mengenali bahwa dunia ini adalah pertentangan-pertentangan yang menjadi satu. Ya. Siang ada justru karena ada malam. Jadi kalau kita melihat tulisannya para filosof zaman dulu ya, itu biasanya bahasanya agak puitis gitu kan. Maka ini di sini disampaikan juga seperti itu. Musim panas ada justru karena musim dingin, ada sehat dan ada sakit dan seterusnya. Nah, lalu nanti kita akan melihat bahwa Herakleitos itu akan kritis terhadap pandangan filosof sebelumnya yang namanya Anaximandros gitu ya. Anaximandros itu mengatakan bahwa kalau sekarang ada panas, ada dingin, ada saatnya nanti panas mendominasi. Kita sekarang ada di musim apa, teman-teman? Musim kemarau, hampir musim hujan gitu ya, tapi masih panas gitu kan. Kita bisa melihat bahwa hari-hari kita itu dilalui dengan melalui hari-hari yang panas, gerah gitu kan, bikin kita berkeringat. Tapi nanti ada saatnya di mana akan diimbangi dengan hujan. Sehingga nanti kita akan merasakan cuaca yang lebih dingin, lebih sejuk begitu. Nah, maka di sini Anaximandros itu idenya adalah tentang keadilan atau dike. Jangan dibayangkan keadilan ini adalah keadilannya hukum gitu ya, tapi ini adalah keadilan dalam hukum alam. Mungkin teman-teman kalau tahu tentang Taoisme yang lambangnya yin yang gitu ya, hitam putih lalu kemudian titiknya itu yang di Naruto itu mungkin ya. Naruto ada nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Tapi yin yang itu juga melambangkan keseimbangan ini, keseimbangan alam antara yang saling bertentangan ini ya. Namanya itu disebut sebagai dike. Dike itu keadilan, tapi keadilan yang ada di alam. Alam itu dengan sendirinya nanti akan mengharmoniskan segala sesuatu. Memang nanti ada saatnya negara api menyerang gitu kan. Tapi nanti ada saatnya hujan yang akan datang. Gambarannya seperti itu. Nah, bagi Herakleitos Anaximandros, hubungan pertentangan ini justru nanti akan menunjukkan hubungan yang seimbang dan harmonis di alam. Oke, ada saatnya nanti yang panas akan berganti menjadi dingin dan seterusnya. Maka kesimpulannya kemudian, ini yang kita berangkat dari teks-teks kuno ya, teksnya Aristoteles, Plato tentang Herakleitos. Perang itu disimpulkan sebagai bapaknya segala sesuatu. Oke, mungkin ada yang mau membacakan itu? Atau mau mencoba untuk menyimpulkan artinya apa kira-kira yang di slide itu? Contrary quality are found in us as the same thing, but they are the same by virtue
of one thing changing around to another. Teman-teman tadi malam tidur nggak? Tidur. Habis itu bangun nggak? Bangun. Meskipun teman-teman itu satu, tapi teman-teman ada yang menjalani pada waktu tidur, ada yang bangun. Sekarang semua bangun kan ya? Nggak ada yang tidur ya? Nah, ada yang sadar, ada yang mungkin nggak sadar. Nah, kita bisa melihat di situ dalam satu waktu alam itu sekaligus memiliki hubungan pertentangan ini. Oke, itu contohnya ya tadi ya. Contraries are the same by virtue and constituting a system of connection, alive, dead, walking, sleeping, young, old, and subject do not possess incompatible properties at the same time, but at different times. Kita mengalami, nggak mungkin kan teman-teman bangun sekaligus tidur gitu kan. Pasti kita mengalami bangun dan tidur itu dalam waktu yang berbeda. Ada saatnya kita bangun, ada saatnya kita tidur. Ada saatnya malam, ada saatnya siang. Ada saatnya gelap, ada saatnya terang. Oke, yang bertentangan itu nantinya akan membentuk satu kesatuan karena membangun suatu sistem koneksi dan masing-masing tidak identik, namun masing-masing bekerja dalam satu sistem yang sama. Analoginya, ini seperti dawai, alat musik, dan busur. Bertentangan, tapi pertentangan itu untuk harmoni. Kalau kita melihat dawai, teman-teman mungkin kalau dawainya harpa itu terlalu susah membayangkan gitu ya. Ada yang suka main gitar di sini? Ya, gitar itu kalau senar nomor 1 dengan nomor 6-nya dipetik, suaranya beda atau sama? Beda sekali ya, dan kontras gitu ya. Tapi justru melalui kita memetik senar-senar yang berbeda itu bisa hadir harmoni gitu ya. Nah, harmoni itu tadi ya, dike itu digambarkan sebagai harmoni itu juga. Harmoni itu adalah keadilan itu sendiri. Oke, ketika kita melihat bahwa dunia itu ada hubungan pertentangan ya, ada panas, dingin, dan seterusnya, maka kesimpulan berikutnya adalah, maka segala sesuatu itu adalah flux, aliran yang menjadi. Segala sesuatu itu tidak ada yang betul-betul ada menurut Herakleitos. Kenapa dia mengatakan yang seperti ini? Karena begini teman-teman, para filosof sebelum mereka itu selalu mengatakan bahwa mereka ingin mencari prinsip segala sesuatu yang sifatnya tetap, yang nggak berubah. Contohnya, mungkin kemarin sudah sempat disebut ya tentang Thales. Thales itu meyakini bahwa prinsip dasar dari segala sesuatu itu adalah air, gitu kan? Kenapa air? Ya karena di mana-mana ada air, gitu kan? Kalau saya terluka, yang keluar itu adalah cairan. Di udara kalau pagi itu munculnya apa? Embun. Lalu kalau di kita melihat di lautan yang ada apa? Air juga. Dan jadi di banyak tempat itu kebanyakan terdiri dari air. Semua kehidupan pasti mengandung moist ya, atau uap air atau semacam kelembapan begitu ya, kelembapan. Tumbuh-tumbuhan butuh air dan dia selalu lembab juga gitu kan. Maka di situ air itu menurut Thales adalah dasar dari segala sesuatu. Nanti ada yang mengatakan hal lain sebagai dasarnya, angin dasar dari segala sesuatu, itu menurut Anaximenes misalkan. Anaximandes itu namanya aneh ya, to appearance yang nggak terbatas gitu. Tapi mereka itu pengennya kita mengetahui sesuatu yang tetap. Sementara baginya Herakleitos, dia nggak setuju. Bagaimana mungkin sesuatu itu tetap ketika ada banyak yang saling bertentangan satu sama lain? Maka menurut Herakleitos, nggak ada yang betul-betul ada. Yang dasar yang tetap itu nggak ada. Semuanya itu selalu menjadi. Saya di situ menggambarkan itu ya. Kalau teman-teman lihat album fotonya teman-teman atau fotonya teman-teman gitu ya, kita bisa melihat ada perubahan-perubahan gitu ya. Dari kecil, kemudian balita, kemudian sampai sekarang, sampai sebesar sekarang. Itu adalah proses kemenjadian itu. Bahwa teman-teman itu berubah. Kita semua berubah, dunia itu berubah. Maka kalau ada yang tetap, kira-kira yang tetap apa? Ada nggak yang tetap? Kalau semua berubah, ada nggak yang tetap?
Kalau semua berubah, maka yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Jadi dunia yang selalu berubah, itulah yang tetap, gitu ya. Dunia berubah terus kan, tapi ada yang tetap. Yang tetap apa? Perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri nggak mungkin menjadi tetap, gitu ya. Yang ada itu ya perubahan terus menerus, gitu ya. Nggak mungkin yang berubah ini berubah menjadi dunia yang tetap. Maka yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Nanti kita akan melihat bagaimana simbol dari perubahan itu. Ini yang dituliskan oleh Plato ya. Jadi kita mengenal Herakleitos dari karya-karyanya Plato dan Aristoteles juga. Saya percaya bahwa tidak ada yang tetap ya. Lalu kita bisa melihat tentang air di sungai. Gambarannya seperti ini teman-teman. Kita nggak mungkin untuk berada di air sungai yang sama. Karena sungai itu selalu mengalir. Oke? Maka gambaran perubahan itu diibaratkan seperti sungai. Itu ya, analogi yang pertama, engkau tidak bisa turun 2 kali ke dalam sungai yang sama. Nanti ada kata yang terkenal, Pantarei. Mungkin teman-teman ada yang tahu tas mereknya Ray gitu ya. Atau sepatu atau sandal mereknya Ray gitu ya. Dari kata ini ya, aliran itu tadi. Pantarei kei uden mene. Semua itu mengalir seperti sungai. Kemudian analogi yang kedua, kalau tadi tentang air dan yang mengalir, Herakleitos juga mengatakan tentang api. Segala sesuatu itu bagaikan api. Nyala api itu tetap sama, meskipun dia terus-menerus mengubah segala sesuatu menjadi asap dan debu. Oke? Maka simbol dari perubahan itu adalah api. Baik, teman-teman, menurut teman-teman pandangan mereka ini kalau dilihat dari fisika modern gimana? Herakleitos, cocok nggak? Ada yang belajar fisika juga kan teman-teman? Kurang cocok ya, nggak sesuai dengan fisika modern. Tetapi kalau kita melihat simbol dari energi itu apa? Teman-teman yang IPA, ini semuanya sekarang sudah 2000 kurikulum baru semua ya. Energi itu simbolnya biasanya kalor, ya kan? Satuannya itu kalor gitu kan, panas, ada hubungannya dengan panas. Kalau teman-teman lihat, coba lihat deh, alam semesta kita, apa yang menjadi bentukan-bentukan bintang, planet, kemudian matahari? Dasarnya apa? Panas juga. Ada helium, gas-gas alam yang terbakar, kemudian menjadi panas gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan, ya ini mungkin nggak tepat-tepat amat pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat fisika modern, kita juga akan melihat justru bahwa semenjak dulu sudah ada ide mengenai panas ini menjadi sumber bagi banyak hal. Bumi kita kalau dibor sampai dalam, isinya apa? Panas juga. Daratan ini munculnya dulunya dari apa? Lava pijar yang mengendap. Panas juga. Api juga kan? Nah ini gambarannya ya, tentang Herakleitos yang menggambarkan perubahan itu ya seperti api. Nyala yang seperti api. Oke, Herakleitos tidak ingin menggunakan api sebagai zat atau dasar dari segala sesuatu yang tetap gitu ya. Tetapi Herakleitos itu ingin menggambarkan bahwa api itu merupakan simbol dari perubahan. Kita coba lihat nyala api ya, sebagai sesuatu yang bergerak terus gitu kan, nggak pernah diem. Nah itu gambarannya tentang bagaimana Herakleitos itu ingin menyimbolkan perubahan radikal, perubahan yang mendasar. Segala sesuatu dasarnya apa? Perubahan-perubahan. Oke, mungkin sampai sini ada diskusi dulu sebelum kita masuk ke yang selanjutnya. Silakan. Jason, silakan Jason. Ya Pak, ya ini nggak tahu ya Pak, menurut pendapatnya Bapak nggak apa-apa Pak, saya bingung Pak. Kita kan tahu bahwa kosmos atau alam semesta ini semuanya itu penuh dengan perubahan. Nah, tujuan dari perubahan ini itu apa? Emang membawa kita ke sesuatu atau memang itu adalah sifat alamiah dari alam kita sendiri Pak? Gitu. Oke, kalau menurut Herakleitos,
itu tentu saja sifat dasar gitu ya. Tetapi nanti kita akan ketemu juga dengan banyak pemikir, sabar dulu ya, yang nanti akan punya andaian-andaian lain, bahwa ada yang meyakini juga bahwa alam semesta itu ada alfa dan omega misalkan. Ada awal, kemudian ada akhir. Yang menjadi tujuan apa, nanti bisa didiskusikan juga, mungkin pendapatnya bisa beda-beda satu sama lain. Oke, tapi di sini kalau kita ngomong soal pemikirannya Herakleitos, ya kalau misalkan ada tujuan gitu ya, ya tujuannya adalah perubahan terus-menerus gitu ya. Yang ini never ending changing gitu ya. Perubahan itu akan selalu terus-menerus terjadi. Nanti nggak tahu sampai kapan. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Kita lanjut dulu? Ya. Oke. Gambarannya tadi barusan kita bahas gitu ya. Kosmos itu, keteraturan itu adalah keteraturan yang selalu berubah. Dari api menjadi air, dari air menjadi tanah, kemudian bumi menjadi api. Nanti gambarannya yang dia lihat ini ya, api menjadi air itu laut gitu kan, lalu kemudian air menjadi tanah itu ya land gitu ya, daratan begitu kan, lalu bumi menjadi api itu seperti kilat, badai, mungkin juga gunung berapi begitu ya, lalu kembali ke bumi, ke air, dan ke api lagi. Ini adalah proses yang tiada henti. Nah, dalam metafisika kita tidak hanya akan belajar tentang alam, tetapi sudah ada topik juga mengenai jiwa. Jiwa dalam Yunani kuno itu beda dengan jiwa yang mungkin teman-teman bayangkan ya. Kalau jiwa yang teman-teman bayangkan itu mungkin ini ya, lebih ke sesuatu yang roh atau apa ya, sesuatu yang dalam spiritual gitu ya, dalam diri kita. Jiwa dalam Yunani kuno itu bisa dipahami sebagai penggerak, itu ya, penggeraknya sesuatu, drive-nya sesuatu. Maka nanti misalkan ya Thales tadi itu akan mengatakan ketika dia melihat magnet, batu-batu itu berjiwa karena dia bergerak. Artinya apa? Ya ada penggeraknya gitu aja. Jadi jiwa psike dalam Yunani kuno itu beda dengan yang teman-teman pahami, yang perlu teman-teman sadar ya. Karena segala sesuatu itu berubah sekaligus satu, maka hidup dan mati itu sebenarnya juga sama. Yang sama adalah hidup dan mati, tidur dan jaga, muda dan tua. Karena yang pertama sesudah perubahan merupakan yang kedua, dan yang kedua sudah perubahan merupakan yang pertama. Kamu yang tidur dengan kamu yang bangun itu adalah kamu yang sama. Oke? Jadi pada dasarnya meskipun ini berubah terus, tapi ini sama satu sama lain. Matahari yang tenggelam dengan matahari yang terbit, redup dan terang, itu adalah matahari yang sama juga gambarannya. Nah, tapi nanti ini akan jadi masalah besar bagi Parmenides ya. Kemudian, kalau begitu, kesimpulan Herakleitos kemudian adalah kita ada dan kita tidak ada. Karena setiap saat apa yang ada bisa berubah. Kita yang sekarang senantiasa berubah dalam aliran waktu gitu ya. Brian yang sekarang bisa berubah di masa depan. Maka Brian yang sekarang bisa jadi nanti tidak ada, berubah menjadi yang Brian yang di masa depan. Tapi sekaligus dia Brian yang sama gitu ya. Nah ini yang membuat agak ambigu ya teman-teman ya, antara ada dan tiada gitu ya. Semuanya itu antara ada dan tiada. Karena apa? Karena perubahan itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu soal ini. Oke, silakan. Pak, berarti konsep multiverse atau multi apa ya namanya? Multi dunia itu ada dong, Pak? Belum sampai situ ya. Oh, Jangan dibayangkan pemikiran Yunani kuno itu serumit itu. Belum ya, Pak? Kita masih di bagian paling dasar. Ini bayangkan bahwa teman-teman itu pertama kali nih ya mencoba untuk memikirkan kosmos, alam yang teratur itu dengan akal sehat. Gitu ya. Nanti kalau kita ngomong soal multiverse dan lain-lain, nanti teman-teman akan ketemu dengan fisika teoritis, fisika kuantum dan teori gelombang materi yang nanti akan muncul jauh setelah itu. Tapi yang di Yunani kuno ini adalah cara kita untuk mengenali yang paling dasar. Biasanya dari mana? Ya dari pengamatan-pengamatan. Oh, sesuatu itu berubah gitu ya. Atau dari yang kita pikirkan secara sederhana saja begitu. Tapi yang dia pikirkan oleh Herakleitos seperti ini kesimpulannya.
Segala sesuatu itu ada sekaligus tiada. Karena dia berubah terus-menerus. Pak Datu yang sekarang mungkin minggu depan sudah berubah. Potongan rambutnya mungkin nggak tahu, tapi berubah. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik, nanti ini yang akan jadi titik perdebatan dari Parmenides. Nah, Herakleitos itu banyak memprovokasi dan mempengaruhi filosof zamannya. Memprovokasi itu artinya apa? Banyak yang nggak terima dengan pemikirannya Herakleitos. Salah satunya adalah yang paling kuat ini, Parmenides. Dengan nanti disebut dia punya mazhab atau aliran pemikiran yang disebut sebagai pemikiran Elea, begitu ya, mazhab Elea. Nah, nanti dia akan mengajukan teori-teori yang menyangkal tentang segala bentuk perubahan. Nah, ajaran Herakleitos itu banyak dikutip oleh para filosof-filosof sesudahnya ya. Dia mempengaruhi banyak filosof. Misalkan Empedokles nanti akan membahas kembali tema-tema Herakleitos tentang perubahan, tapi dikaitkan dengan moral. Demokritos tentang atom, gitu ya. Nanti Demokritos akan membahas bagaimana atom-atom itu bergerak, gitu ya. Plato tentu saja nanti akan melihat bahwa yang dilihat oleh Herakleitos itu adalah pengetahuan sensibel. Pengetahuan sensibel itu maksudnya adalah pengetahuan yang indrawi, yang bisa kita akses dengan indera. Kalau kita melihat realitas ini, kita akan melihat segala sesuatu bergerak. Meskipun buku-buku ini di sini, mungkin nanti suatu saat petugas perpus akan menata kembali gitu ya buku-buku ini sehingga berubah tempatnya misalkan. Nah, maka segala sesuatu berubah. Kalau kita lihat yang sensibel, yang indrawi. Tapi juga ada yang mengkritik ya, Plato dan Aristoteles itu melihat bahwa Herakleitos itu melanggar prinsip logika yang namanya prinsip non-kontradiksi. Tadi dia mengatakan segala sesuatu itu ada sekaligus tidak ada. Nah, menurut Plato Aristoteles yaitu kontradiksi ya, sesuatu yang bertentangan dan seharusnya kalau kita logis ya kita nggak menggunakan prinsip itu atau kita nggak menggunakan teori yang seperti itu. Kemudian nanti ada kaum Stoa. Kalau teman-teman pernah mendengar tentang stoikisme ya, yang populer sekarang ini. Nah, kaum Stoa itu banyak menggunakan andaian metafisikanya Herakleitos. Misalkan nanti Stoa itu akan banyak bicara soal api. Lalu soal logos sudah dimulai oleh Herakleitos tapi dengan cara yang sederhana gitu ya, beda dengan logosnya Stoa nanti. Kemudian Hegel itu juga akan menemukan paradigma dialektika. Tadi ya, pertentangan tadi yang jadi satu. Itu adalah awal dari dialektika. Bahwa segala sesuatu itu dulunya bertentangan tapi dia harus dipahami sebagai satu kesatuan. Nah, itu adalah bagian yang disebut sebagai dialektika nanti. Oke, tentang Herakleitos bisa kita cukupkan dulu. Ya, sekarang kita akan ketemu dengan lawannya Herakleitos. Nggak tahu, mungkin mereka kalau sekarang itu ikut tinju gitu ya pada akhirnya. Baik, ini Parmenides teman-teman. Sejarahnya cuma dikit ya, kita mengetahui tentang sejarah hidupnya dia. Dia lahir di Italia Selatan, daerah Elea namanya. Mungkin sekarang dekat dengan Sisilia ya, daerah Italia. Dia terkenal dengan karangan filsafat yang bentuknya itu puisi. Nanti teman-teman bisa browsing ya. Kalau teman-teman mau saya bisa kirimkan Poem of Parmenides. Jadi puisi-puisinya Parmenides. Nah, karena bentuknya puisi teman-teman, sebenarnya pemikirannya Parmenides itu tafsirnya banyak. Gitu ya, tafsirnya banyak. Nah, saya akan mencoba untuk menafsirkan dengan cara-cara yang paling sederhana, gitu ya, atau menyampaikan tafsir yang paling sederhana terkait dengan pemikirannya Parmenides. Nanti kita akan melihat bahwa Parmenides juga akan memulai hal mendasar soal metafisika, yaitu terkait dengan ada atau terkait dengan keberadaan, gitu ya, kenyataan. Baik, kita akan memulai ini dengan bagaimana puisi Parmenides itu akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Dia melihat ada yang disebut sebagai jalan kebenaran dan jalan pendapat. Jalan kebenaran itu bisa kita katakan sebagai kalau kita mau mencapai suatu kebenaran itu butuh usaha lebih ya daripada sekedar
kita mengetahui opini-opini, kita mengetahui penampakan-penampakan yang lewat begitu saja. Jadi jalan kebenaran ini menurut Parmenides ya bertolak belakang dengan pandangan Herakleitos. Bagi Parmenides, segala sesuatu atau ada itu sendiri, kenyataan itu adalah satu, tidak berubah dan tidak bergerak. Kok bisa kayak gitu? Nanti kita akan bikin simulasi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia berpegang pada satu prinsip, yaitu prinsip non-kontradiksi. Bunyinya apa prinsip non-kontradiksi? Tidak mungkin yang ada itu ada, sekaligus tidak ada. Nggak mungkin Pak Datu itu ada, sekaligus Pak Datu tidak ada. Kalau Pak Datu itu sekarang, menurut teman-teman ada nggak? Ada, karena jelas di situ ya. Entitasnya jelas. Bisa nggak Pak Datu menjadi tidak ada? Caranya gimana Pak Datu menjadi tidak ada? Ganti identitas. Tapi sebagai realitas yang seperti ini, tetap ada nggak? Atau nama Pak Datu yang dulunya itu ditinggal, tetap ada nggak? Ada juga. Maka yang ada itu tetap. Gampangnya gini lah. Sekarang teman-teman kan sedang ikut ekskur nih. Ekskur filsafat itu ada nggak? Ada. Bisa nggak kita meniadakan ekskur filsafat? Bisa nggak kita meniadakan, membuat ekskur filsafat menjadi tidak ada? Sudah terlanjur ada. Oke ya, katakanlah misalkan gini, teman-teman nanti malam gitu ya, mikir-mikir lagi, Pak Datu tadi kok ngomongnya memusingkan sekali, misalkan gitu kan, maksudnya apa sih gitu ya. Coba, nanti malam teman-teman mikir-mikir lagi. Lalu kemudian teman-teman coba pikirkan, kira-kira, pertanyaan saya tadi ya, ketika nanti malam teman-teman mikir, ekskur filsafat itu ada nggak? Ada, kenapa ada? Ya sudah ada. Oke, maka nanti ada tokoh yang menafsirkan Parmenides itu kalau ngomong soal kenyataan ya, maka dia akan ngomong soal ada dengan A-nya itu huruf besar. Apa maksudnya A-nya huruf besar? Ada itu artinya meliputi segala sesuatu yang nyata. Meliputi segala hal. Oke, maka kalau kita ngomong soal adanya Jason atau adanya Brian, maka kita akan melihat bahwa baik itu Brian yang kecil, yang masih bayek ceprot gitu ya, maupun Brian yang sekarang, itu sama-sama ada. Dan mungkin nggak kamu menghapus bahwa kamu pernah bayi? Enggak. Kamu yang bayi itu mungkin nggak jadi tidak ada. Tetap akan ada kan? Oke ya, tetap akan ada kan? Nah maka, kalau Herakleitos, itu kacamatanya adalah kacamata kecil, atau melihat penampakan-penampakan ini, yang bergerak, berubah, begitu ya. Maka Parmenides itu ingin mencakup keseluruhan realitas. Oke? Ingin mencakup, meskipun nanti tafsirnya beda-beda ya, tapi kita akan melihat bahwa prinsip pertamanya dia itu non-kontradiksi. Kalau sudah ada, nggak mungkin jadi tidak ada. Oke? Kalau kamu itu pernah SD, nggak mungkin kamu bisa menolak kenyataan bahwa kamu pernah SD. Oke? Yang ada, itu akan tetap ada. Kalau kamu pernah patah hati, sakit, dan jatuh gitu ya, gara-gara patah hati, ya kamu pernah mengalami patah hati itu, dan itu nggak bisa ditolak. Maka ada itu tetap ada. Bahasa sederhananya begini, it is. Yang ada tetap
ada. Oke, yang ada tetap ada dan nggak berubah. Sekarang Pak Datu yang kayak gini, nanti meskipun kalau dalam penampakan akan berubah, gitu ya, tapi Pak Datu yang sekarang ngomong ini tetap merupakan bagian dari ada. Maka nanti kalau tokoh lain gitu ya, yang menafsirkan tentang dia itu akan membedakan antara adaan-adaan, jadi adaan-adaan itu yang tadi yang berubah-ubah, yang kita melihat gerak gitu ya, yang itu juga akan tercakup dalam sebuah ada besar, A dengan huruf besar gitu ya. Oke, yang ada itu ada, berbeda dengan yang tidak ada. Selain itu, yang ada tidak bisa sekaligus ada dan tidak ada. Yang ada itu ya ada. Oke. Konsekuensi dari jalan kebenaran, maka yang ada itu ada dalam keutuhan yang nggak terbagi. Utuh, satu, nggak terbagi. Pluralitas tidak mungkin. Oke, untuk memahami yang ini teman-teman, kita bisa menganalogikan gini. Kalau Herakleitos, itu kalau melihat film, kita akan melihat filmnya itu dari adegan per adegan. Teman-teman kalau lihat film adegan per adegan, tahu kan ada perubahan di situ ya. Dari jagoannya itu kecil mungkin, kemudian jadi besar dan seterusnya. Kalau teman-teman melihat itu ya, film Moana atau film saya suka lihat film kartun karena anak-anak saya gitu kan. Film Moana atau film Frozen gitu kan. Itu akan ada proses gitu ya. Si tokoh-tokohnya itu dari kecil menjadi besar gitu. Tapi Parmenides itu akan melihat keseluruhan film. Bahwa keseluruhan film itu ada. Gitu ya. Kalau dalam Herakleitos itu justru dia itu mewaktu gitu ya. Tapi kalau Parmenides itu ingin melebur keseluruhan waktu. Melebur bukan dalam arti mencampur adukan ya, tapi ya dia ingin mencakup semua waktu gitu. Oke? Clear ya? Baik. Nanti kita lihat prinsip-prinsipnya apa. Konsekuensinya apa ketika yang ada itu dimaknai seperti Parmenides, sebagai yang tetap, tidak boleh ada kontradiksi. Yang ada adalah satu, tak terbagi, maka pluralitas tidak mungkin. Ingat, kalau sudah tercakup ke yang ada, maka nggak mungkin yang ada itu menjadi tidak ada. Nggak ada pluralitas. Yang ada ya ada, gitu ya. Yang ada tidak dijadikan, tidak dimusnahkan. Yang ada itu kekal dan tidak berubah. Yang ada akan tetap ada, dia tidak menjadi, ya tetap ada gitu ya, dan tidak berubah. Yang ada itu sempurna, tidak bisa ditambahi ataupun dikurangi. Sempurna seperti bola. Jadi gambarannya Parmenides itu bentuk bola itu sempurna karena tidak menyisakan ruang kosong gitu ya. Ketika nggak ada sudut gitu kan. Ketika ada sudut itu gambarannya jadi ada ruang kosongnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada sudut itu dia memenuhi semua ruang. Oke, ketika ada sudut maka di situ ada batas ruangnya. Tapi ketika lingkaran itu bentuk kepenuhan sempurna begitu. Karena yang ada mengisi semua tempat, maka tidak ada ruang kosong. Tidak ada apapun di luar yang ada. Kok bisa nggak ada ruang kosong? Bayangannya Parmenides ya. Kalau kita itu ada di suatu ruangan, ketika kita keluar, akan ada ruang yang lain. Ya kan? Lalu kemudian ruang yang lain itu akan berada di ruang yang lain lagi. Lalu di ruang yang lain lagi kalau kita keluar, itu akan ada di pulau, suatu pulau. Pulau itu sendiri ada di suatu bumi. Bumi itu sendiri ada di suatu semesta begitu ya. Maka di situ berarti segala sesuatu selalu penuh dan nggak ada ruang yang kosong. Itu gambarannya Parmenides. Tentang pengetahuan yang ada, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional, yang indrawi itu menghasilkan kesaksian tentang yang plural tadi, yang macam-macam ini. Oke? Jadi dia mulai membedakan ya, pengetahuan yang indrawi, pengetahuan yang diperoleh dari
pengalaman yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, dengan yang rasional. Yang rasional itu apa? Yang kita olah dengan pikiran. Teman-teman mungkin pernah mikir ya, kenapa hidupku kok seperti ini terus misalkan. Nah, ada perbedaan antara yang indrawi tadi dengan yang pikiran. Kadang-kadang keduanya ini sama-sama ada begitu. Lalu kemudian mereka itu saling berkelindan satu sama lain. Nah, ini nanti hasilnya apa teman-teman? Hasilnya itu juga perdebatan besar di filsafat. Gara-gara ini. Gara-gara pembedaan antara pengetahuan indrawi dan pengetahuan yang rasional. Bagi Parmenides, untuk menangkap memahami realitas, kita nggak cukup dengan yang indrawi. Karena yang indrawi itu seringkali menipu. Mungkin teman-teman pernah melihat Fata Morgana. Kalau lihat di tempat yang panas, jauh gitu ya, jalan lalu kemudian terlihat seperti ada air begitu kan. Nah, itu Fata Morgana. Itu adalah bukti bahwa yang indrawi itu seringkali menipu. Kalau teman-teman mencoba melihat dari botol itu, bisa lihat botol itu ya, melihat ke arah seberang, kira-kira bentuknya berubah atau sama? Atau kita mencelupkan pulpen ke situ, kira-kira bentuknya bagaimana? Di situ akan terlihat bengkok atau beda ukurannya. Kenapa? Karena terbiaskan oleh air. Nah, yang indrawi seringkali menipu. Maka kita perlu untuk mengasah juga, selain indra kita, rasio kita, akal budi kita. Aktivitas rasio manusialah yang bisa menyatakan yang ada atau realitas. Dengan catatan, Parmenides di situ ya, itu nanti belum secanggih pemikiran selanjutnya ya, yang akan membedakan antara esensi dan eksistensi begitu ya. Yang membedakan antara hal-hal yang sifatnya mendasar begitu, belum secanggih itu. Tapi dialah yang pertama kali menyelidiki tentang yang ada, mencoba untuk mempertanyakan terkait dengan kenyataan secara keseluruhan. Yang ini akan jadi subjek utamanya metafisika. Atau nanti kalau dalam metafisika ada sebutan ontologi gitu ya. Ontologi itu apa? Pencarian atau pemeriksaan gitu ya, penyelidikan terkait dengan yang ada. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin. Bisa dipahami terkait dengan prinsip non-kontradiksi dan bagaimana kita memahami bahwa kenyataan itu tetap. Oke ya, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, lalu jalan pendapat, jadi dia nggak menentang ya tentang perubahan-perubahan tadi, tapi dia menganggap bahwa yang perubahan itu disebut sebagai jalan pendapat atau doksa. Melukiskan susunan kosmos bersandar pada prinsip-prinsip yang berlainan ya, ada terang, gelap, dan lain-lain. Dan jalan pendapat itu mengandaikan perubahan, gerak. Jalan pendapat berlaku bagi indera, sedangkan jalan kebenaran berlaku bagi akal budi atau rasio. Jalan pendapat itu mengikuti prinsip-prinsip Pythagoras nanti ya, yang akan semakin ditinggalkan. Oke, dari jalan pendapat ini kita bisa melihat gini teman-teman. Teman-teman mungkin sering lihat berita ya. Berita itu jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak sekali. Mungkin terkait berita tentang paus kemarin gitu kan. Ada banyak sekali berita gitu kan. Mulai dari berita tentang jam tangannya paus yang katanya harganya itu berapa? Ya 120-an ribu gitu kan, atau 200 ribu. Mobil yang dipilih paus gitu kan. Lalu soal azan maghrib gitu kan. Dan banyak sekali berita yang bisa kita terima begitu ya. Tapi bisa nggak kita mencerna sesuatu dari berita itu yang kurang lebih proper untuk kita ketahui? Nah, jalan pendapat itu seringkali membingungkan. Karena apa yang nampak itu berubah-ubah terus dan mungkin akan berbeda-beda. Tapi jalan rasional itu akan membuat kita mengenali segala sesuatu secara lebih mendasar. Nanti kalau teman-teman belajar Plato dan Aristoteles itu akan mencoba untuk mendamaikan Herakleitos dan Parmenides.
gitu ya. Cara mendamaikannya gimana? Kalau Plato itu akan menganggap begini teman-teman. Ranahnya si Herakleitos itu adalah ranah dunia indrawi yang nampak. Pengetahuan sensibel tadi ya. Tapi Parmenides itu berpikir tentang ide-ide. Oke. Kita akan bisa membedakan seperti ini. Ini penampakan. Penampakan apa teman-teman? Kursi. Di sana juga ada kursi. Lalu di kelas teman-teman juga ada kursi. Teman-teman pernah duduk di suatu sofa? Sofa itu kursi bukan? Kursi juga. Sofa dengan ini bentuknya beda nggak? Beda. Tetapi dia kursi yang sama bukan? Ya. Nah, maka menurut Plato ya, yang berubah-ubah ini yang indrawi ini, ya kita nggak bisa menangkap sesuatu yang clear tentang ini. Tapi kita bisa menangkap bahwa di balik yang berubah ini ada ide tentang kekursian. Sehingga ketika kita mengenali sesuatu, mengenali hal yang namanya kursi, meskipun bentuknya beda dengan ini, kita bisa kenal dengan kursinya. Oke? Nanti Aristoteles akan menyebut ini sebagai forma, bentuk. Bentuk itu adanya di mana? Dalam konsep, dalam ide-ide kita. Jadi, pengetahuan dibagi menjadi dua, pengetahuan yang sifatnya indrawi, sensibel, terlihat, dengan pengetahuan yang sifatnya abstrak, konseptual, yang ada di pikiran. Baik, lalu kita akan beranjak ke Zeno. Zeno ini penting, karena dia menyempurnakan ide-ide dari Parmenides. Misalkan tentang ruang kosong tadi. Sebenarnya ide tentang ruang kosong tadi, itu disempurnakan oleh Zeno dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan itu ya. Bahwa pokok ajarannya bertitik tolak pada hipotesa bahwa argumentasi lawan benar, lalu ia membuktikan bahwa kesimpulan-kesimpulan dari hipotesa itu mustahil, karena itu kesimpulan dari kebalikannya tentu benar. Jadi Zeno itu memulai ajaran yang mencoba untuk mendialektikakan sesuatu dengan hubungan pertentangan, seperti Herakleitos, tetapi kesimpulannya dia tentang alam, tentang metafisika, itu adalah kesimpulan-kesimpulannya Parmenides. Nah, dia mencoba untuk meruntuhkan ide-idenya Herakleitos. Dengan cara apa? Dengan cara mencari lawan dari idenya Herakleitos. Kalau menurut Herakleitos itu ada ruang supaya ada gerak, maka menurut Parmenides tadi, ruang kosong itu tidak mungkin. Nah, dia mencoba menjelaskan dengan ini. Jika ada ruang kosong, maka ruang kosong itu akan terletak di suatu ruangan yang lain. Dan ruangan yang lain tadi akan bertempat di ruang yang lain lagi. Maka yang ada itu sebenarnya nggak pernah berada di ruang kosong, tapi dia itu utuh, penuh, dan tidak bertempat di satu tempat. Oke. Tapi teman-teman nanti tidak perlu untuk sangat percaya dengan argumennya Zeno. Karena nanti ada kelemahan-kelemahannya juga. Termasuk di sini, ketika dia menjelaskan tentang ruang kosong ini. Ini kurang lebih nanti akan mengawali perdebatan terkait dengan ruang kalau kita ngomong soal fisika modern, tentang ruang. Ruang angkasa itu seperti apa? Terbatas atau enggak gitu ya. Dimulai semenjak ini. Kemudian untuk terkait dengan pluralitas, tadi kan anggapannya bahwa segala sesuatu itu bermacam-macam gitu ya, plural. Ada yang menganggap bahwa ada pluralitas. Maka menurut Zeno, jika ada satu garis yang terdiri dari titik-titik, maka potongan garis itu bisa dibagi-bagi. Tiap bagian terdiri dari sekurang-kurangnya 2 titik. Garis itu kan ada 2 titik ya. Dari sini ke sini. Titik satu ke titik yang lain. Ada ujung dan pangkal. Ketika ada ujung dan pangkal, maka ada jarak. Tapi dalam jarak ini, kita bisa membaginya menjadi bagian-bagian baru dan ujung pangkal baru. Misalkan, garisnya sepanjang ini teman-teman. Kita bisa membagi ini menjadi 2. Oke? Garis ini, jarak ini, bisa kita bagi 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, sampai nggak terbatas. Oke? Dari argumen ini,
nanti dia akan menjelaskan tentang beberapa argumen yang melawan tentang gerak. Argumen pertama itu dongeng, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar dongeng kelinci dan siput. Ya, ini dongengnya bukan kelinci dan siput, tapi ini dongengnya adalah Achilles dan kura-kura. Di suatu waktu itu ada perlombaan lari ya antara Achilles. Achilles itu seorang pahlawan Yunani yang terkenal sekali ya. Dia seorang yang sangat atletis, larinya tentu saja sangat cepat gitu ya. Lalu kemudian suatu ketika karena bertengkar akan suatu hal, dia menjalani lomba lari. Musuhnya itu apa? Musuhnya itu kura-kura. Nah, Achilles itu agak sombong ya teman-teman ya. Dia yakin kalau melawan kura-kura, ya dia pasti menang lah gitu kan. Maka dia memberikan handicap. Handicap itu apa ya? Bahasa Jawanya itu ngepur gitu ya. Memberikan keringanan pada kura-kura. Baik kura-kura, saya yakin menang, maka silahkan kamu lari duluan. Itu namanya handicap gitu ya. Suruh duluan, nanti si Achilles ini akan menyusul. Oke. Nah, dengan jarak tertentu, kemudian Achilles baru menyusul untuk berlari. Kira-kira perlombaan itu dimenangkan oleh siapa? Achilles dengan larinya yang sangat cepat, dengan kura-kura. Katanya jaraknya kura-kura dan Achilles itu separuh rutenya lari itu. Kira-kira menang siapa teman-teman? Ini teorema matematika ya. Achilles ya harusnya ya. Tapi menurut Zeno, tetap kura-kura yang akan menang. Ini justru membuktikan bahwa gerak itu semu teman-teman. Dari mana? Coba bayangkan bahwa nanti ketika Achilles sampai pada titik kura-kura tadi lari, jadi kan dia lari separuh gitu ya, startnya beda gitu ya dari separuh sini. Ketika Achilles sampai di sini, kura-kura sudah akan ada di depan. Oke? Lalu kemudian ketika Achilles sampai di sini, kura-kura juga akan sudah sampai di depannya lagi. Ketika Achilles sampai di titik yang sama dengan ini, dia akan sampai di depannya lagi. Sehingga kura-kura itu akan menang. Dan kecepatan gerak itu menjadi sesuatu yang semu di situ. Oke. Ini tentang Achilles dan kura-kura. Lalu kemudian argumen kedua, sebenarnya ada 4 argumen, tapi saya cuma munculkan 2 ya. Argumen kedua itu adalah tentang panahan, teman-teman. Teman-teman bisa membayangkan bahwa untuk mencapai ke titik sasaran itu, teman-teman, yang kanan itu ya, itu misalkan jaraknya 10 meter gitu kan, kita akan bisa membagi titik-titik di mana jarak itu akan terbagi hingga tak terhingga. Seperti tadi ya, 10 meter bisa kita bagi 2, 5 meter. Ada saat panah itu mencapai 5 meter. Kemudian ada saat panah itu mencapai 7,5 meter. Ada saat panah itu mencapai 8,75. Kita bagi 2 terus. Kita akan ketemu dengan garis-garis yang nggak terhingga. Sehingga nanti sebenarnya gerak panah itu bisa terdiri dari motion yang menuju pada, kalau dalam matematika ya, menuju pada ketakberhinggaan. Itu katanya Zeno. Oke, lalu kemudian karena ini teman-teman, ada yang jengkel, akibatnya adalah ini gitu ya. Ini karikatur aja. Sekarang coba Zeno ke sana gitu ya. Saya panah sampai enggak gitu kan. Artinya yang diungkapkan Zeno itu hitung-hitungan matematis yang sebenarnya kurang bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Karena pada dasarnya hitung-hitungan nggak terbatas itu soal pembagiannya, bukan soal jaraknya, ya kan? Sehingga harusnya memang tadi Achilles bisa menang melawan kura-kura dan panah bisa sampai ke titiknya. Tapi Zeno di sini mencoba untuk menyampaikan argumennya terkait dengan
semuanya gerak. Bahwa gerak itu hanya semu, yang ada itu ya ketetapan itu sendiri. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman sampai dengan ini? Kalau nggak ada, masih ada satu lagi teman-teman, muridnya. Murid Parmenides, lahir di Samos ya, Melisos namanya. Ajarannya itu terkait dengan yang ada bersifat kekal, yang ada itu sempurna berdasarkan seperti bola yang utuh. Bagi Melisos, yang ada tak terbatas, kekal, dan menolak pengandaian bahwa yang ada itu sempurna seperti bola. Bagi dia yang ada itu ya nggak berbentuk, gitu ya. Dari sini kesimpulan kita seperti ini teman-teman. Ini pembedaan mengenai pemikirannya Herakleitos dan Parmenides terkait dengan gerak dan perubahan. Menurut Herakleitos yang ada itu apa teman-teman? Kalau Herakleitos yang ada itu berubah atau tetap? Berubah, seperti air yang mengalir, seperti api, gitu kan? Sementara bagi Parmenides, realitas itu tetap, kekal dan tak terbagi. Dasarnya tadi apa? Prinsip logika, yang namanya prinsip non-kontradiksi. Nggak boleh yang ada itu ada, sekaligus tidak ada. Yang ada akan tetap ada. Oke? Dan nggak mungkin dia menjadi tidak ada. Nah, dari ini tadi kita bisa memahami ya, bahwa Herakleitos itu melihat dari sudut pandang apa teman-teman? Yang dia lihat itu sudut pandangnya apa? Pengetahuannya sumbernya dari apa? Herakleitos indrawi. Dia melihat bahwa secara indrawi, kalau kita melihat ini, ya semuanya bergerak, semuanya berubah. Oke? Sementara Parmenides, sumbernya adalah rasio, akal budi. Dia mengolah lagi yang indrawi. Berpikir lagi akan yang indrawi, kemudian hasilnya adalah kesimpulan-kesimpulannya dia. Kemudian kosmologinya, bapak dari segala sesuatu adalah pertentangan. Ya, tadi ada siang, malam, panas, dingin, gelap, terang, kecil, besar, dan seterusnya. Bagi Parmenides, banyak hal yang berlawanan yang dikenal melalui pengalaman indrawi. Tapi pengetahuan tentang yang itu bukanlah pengetahuan sejati. Pengetahuan sejati itu ketika aku bisa mengenal segala sesuatu yang tetap, utuh, kekal, yang enggak terbagi. Oke, dari sini teman-teman, saya ingin, mari kita berdiskusi ya. Menurut teman-teman, kenyataan itu tetap atau berubah atau seperti apa? Oke, saya beri waktu berapa menit ya? 1 menit cukup ya untuk berpikir ya. 1 menit untuk berpikir, lalu kemudian silakan teman-teman menyampaikan pendapat. Berdasarkan pertentangan Herakleitos dan Parmenides tadi, kamu masuk tim mana? Atau kamu punya jawaban sendiri? Kamu nggak masuk tim keduanya? Boleh diskusi sama teman sebelahnya gitu ya. Ada beberapa ya, minimal ada Plato sama Aristoteles. Ya, kalau Plato itu dalam wujud ide-ide, lalu kemudian kalau Aristoteles itu tadi forma dan materia. Materia itu yang fisik, forma itu yang pemikiran kita tentang yang fisik, gitu ya. Kalau nanti Plato bisa diterjemahkan dengan cara yang beda lagi, gitu ya, bahwa dia membayangkan ada dunia ide. Baik, siapa yang mau memulai duluan? Memulai itu enak ya teman-teman ya. Silakan. Ya, jadi menurut saya ya kenyataan itu berubah, tapi lebih ke idenya. Cuman dasar-dasarnya itu masih tetap, Pak. Nah, jadi saya bingung mau menyimpulkannya gimana. Oke, maksudnya
kenyataannya berubah lalu kemudian Ya. dasarnya tetap itu seperti apa? Berubahnya itu hanya ide-idenya. Contohnya misal kayak meja ini. Meja ini tuh konsepnya tuh ya pada akhirnya ya ini meja. Cuman ide mejanya lebar, mejanya kecil, mejanya ada warnanya. Ya itu perubahan idenya saja. Cuman ya pada dasarnya semua dari ini tuh tetap, Pak. Oke. Dari awal tuh tetap. Cuma nggak tahu saya nyimpulinnya gimana ya, Pak. Cuman Jadi- ya hybrid, Pak, saya, Pak. Oke, kalau dalam apa namanya ya, justru ini ya variasi idenya itu bisa berubah-ubah, tapi ide dasarnya tetap, gitu Tetap, kan? Pak. Iya, Oke, semua baik. apa ya? Semua dasar itu pada akhirnya itu tetap, Pak. Ya, Saya semua- meyakini itu, Pak. Dan juga nggak tahu ya, Pak. Saya itu dari kecil punya pertanyaan ya, Pak. Saya lupa. Waktu itu pernah di algoritma YouTube saya itu muncul tentang otak. Nah, maksudnya gimana? Saya punya pendapat bahwa kenyataan itu adalah mimpi, Pak. Nah, itu cuman saya tadi search videonya kok nggak ada ya, Pak. Saya lupa atau apa waktu itu saya mimpi ya. Cuman ada eh, kenyataan itu mimpi, Pak. Dan itu datang dari perspektif otaknya kita, Pak. Nah, cuman nggak tahu sih itu masih kayak pertanyaan ngawang-ngawang nggak jelas gitu, Pak. Oke, baik. Yang pertama dulu ya, Ya. saya komentar. Oke, itu menurut saya juga cukup masuk akal ya sebenarnya untuk mengatakan bahwa ada ide-ide yang punya ketetapan. Kita bisa bicara soal ide tentang kursi, ide tentang manusia yang tetap gitu ya, tapi juga ada variasi-variasinya yang membuat kita bisa melihat ada begitu banyak hal yang berbeda-beda satu sama lain. Oke, lalu pertanyaan kedua tentang realitas gitu ya. Nah, ini nanti lebih ke multiverse ya sebenarnya ya. Kita di Parmenides belum akan membahas itu, Oh iya, Pak. tapi kalau Parmenides masih meyakini bahwa ada ketunggalan realitas begitu kan. Hah? Oh. Ya, Parmenides ya. Herakleitos ya tetap ini jadi satu meskipun di dalam ada perubahan-perubahan begitu ya, tapi tetap ada ya perubahan yang tetap yang terus-menerus gitu aja. Tapi nggak ada sesuatu yang lain selain dimensi ini begitu kan. Tapi nanti di ide tentang multiverse itu menarik. Tapi nanti ketika teman-teman belajar tentang Descartes, nah teman-teman harus ngobrol soal ini. Jadi nanti ada pelajaran tentang René Descartes ya. René Descartes itu juga meragukan persis seperti yang kamu lakukan itu tadi. Jangan-jangan selama ini yang kita jalani itu cuma semacam mimpi. Ada sesuatu yang lebih real daripada mimpi itu. Gitu kan? Nanti Plato juga akan kurang lebih orang yang menginterpretasikan Plato ya, Plotinos gitu ya, atau Pyrrho itu akan mengatakan bahwa dunia ini itu dunia semu. Dunia yang real itu adalah dunia ide-ide. Di sana ada si kursi yang sejati, manusia yang sejati, lalu kemudian segala sesuatu yang sejati itu ada di sana, gitu ya. Yang ada di sini itu cuma cermin atau katakanlah cuma tiruan dari yang ide-ide ini. Itu katanya Plato. Baik, tapi itu menarik untuk dibicarakan lebih lanjut ya. Teman-teman yang lain, ada yang beda pendapat yang sama juga boleh, silakan diungkapkan. Ayo, jangan takut-takut, berpendapatlah. Nggak ada pendapat yang keliru ya. Ayo silakan, kamu punya sudut pandangmu sendiri, jangan ragu-ragu. Belakang. Oh duluan ya, silakan. 12. Nia ya? Nia. Baik, Nia silakan. Kalau dari pandanganku itu realita itu tetap, karena realita itu atau kenyataan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi sekarang. Jadi itu kayak misalnya kenyataan kalau misalnya kita sudah kelas 12, itu kan kayak ya udah tetap gitu. Jadi kayak yang berubah-berubah itu tuh biasanya justru kayak menurutku itu adalah sebuah asumsi atau sebuah usaha itu justru yang bisa berubah-berubah. Tapi kenyataan itu sesuatu yang sudah terjadi sekarang, itu pasti akan tetap. Itu sih dari saya. Oke, baik. Yang terjadilah gitu ya. Iya, it is what it is gitu. Berubah. Menarik. Itu membuat kita paham bahwa ya kita nggak bisa menolak kita lahir dari siapa gitu ya. Karena tetap seperti itu gitu kan. Silakan, Mas belakang. Perkenalkan, nama saya Hiroshi dari kelas 12. Menurut saya realitas itu bisa berubah-ubah. Tergantung, itu bisa berubah, bisa tetap, tergantung dari sudut pandang orang yang melihat realitas tersebut. Soalnya saya sendiri merasa kalau kayak orang itu nggak pernah tahu benda itu apa, orang itu nggak bakal tahu fungsinya itu apa. Kayak misalnya kursi kan harusnya buat duduk. Kalau orang itu nggak pernah tahu, kayak misalnya orang itu dari masa prasejarah datang tiba-tiba ke masa ini kan dia juga nggak tahu itu apa. Sama kayak ya tadi orang itu lahir
Orang itu kalau nggak pernah tahu ibunya siapa kan juga nggak bisa menerima fakta itu gitu. Oke, jadi ada yang berubah, ada yang tetap, tergantung dari sudut pandangnya ya. Kita bisa melihat kalau dari sudut pandangnya orang di masa lampau mungkin belum ada kursi, ya kan? Maka entah kapan dimulainya ide tentang kursi itu artinya mungkin ada perubahan ya, ada pergeseran juga tentang kemunculan ide tentang kursi. Oke, menarik. Ini terkait dengan argumennya Plato tadi ya. Oke, teman-teman yang lain, ayo silakan, jangan ragu-ragu, ngobrol aja yuk. Kita masih ada waktu sedikit ya untuk ngobrolkan ini. Mas, saya Alex dari kelas 12. Alex ya? Iya. Oke. Ya. Kalau menurut saya itu kenyataan itu tetap ya. Yang berubah itu diri kita malahan. Misalnya perspektif dan sudut pandang kita. Jadi kenyataan itu terdistorsi gitu ya. Bisa berubah-berubah sesuai keinginan kita. Tapi ya itu kembali lagi hanya bagi kita, bukan bagi orang lain terkadang. Oke, idenya Alex itu akan mengantisipasi diskusi yang nanti jauh lebih lanjut lagi ya. Yang nanti kita sebut sebagai diskusi tentang nomena dan fenomena gitu kan. Jadi ya udah, yang bisa kita kenali dari realitas itu apa? Ya yang berdasarkan sudut pandang kita gitu ya. Dari buku ini misalkan, teman-teman hanya bisa mengenali bagian belakangnya doang kan. Dalamnya belum bisa kan kalau belum buka plastiknya gitu kan. Nah itu gambaran tentang realitas. Buku ini tetap, tapi kita hanya bisa melihat dari sudut pandang kita. Sudut pandangmu dan sudut pandangku itu beda loh teman-teman. Ya kan? Nah itu gambarannya. Baik, menarik sekali. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Eda. Siapa namanya? Eda. Nama saya Eda. Eda ya? Eda ya. Ya baik Eda, silakan. Menurut saya itu sebenarnya saya juga masih agak-agak mikir juga, masih bingung sebenarnya realita itu seperti apa. Tapi sejauh ini menurut saya realita itu bisa berubah. Contohnya misalnya sesimpel penampilan kita aja kan bisa berubah, atau keberadaan kita kan juga bisa berubah. Tapi juga ada juga misalnya juga terus juga bertentangan. Misalnya ada yin atau yang kan juga bertentangan. Atau kalau misalnya siang malam tadi atau sehat sama sakit itu kan juga bertentangan. Tapi juga dunia itu bisa tetap. Misalnya tadi ada yang mencontohkan kayak ya kita misalnya kelas 10 gitu ya, kelas 10, kalau kita kelas 12 ya kelas 12. Tapi jadinya sejauh ini simpulan saya dunia itu tetap tapi juga berubah. Oke, ada tempat di mana itu tetap gitu ya, tapi ada juga yang berubah. Iya. Yang lebih dikenali, yang lebih mudah dikenali yang mana? Kalau secara gampang gitu ya, yang lebih mudah dikenali oleh kita itu apa? Yang tetap atau yang berubah? Ada yang tetap atau yang berubah? Mungkin kenapa yang tetap? Silakan, namanya siapa? Ya, lo perkenalkan, nama saya Owen. Ya. Karena tadi kan kayak katanya itu yang tetap lebih bisa dikenali soalnya masa lalu. Kayak katanya siapa tadi tuh, kok lupa. Kak Nia ya kalau nggak salah. Yang dulu. Ya kan yang kedepannya berubah, kita kan nggak tahu. Oke, sementara kita belum bisa memprediksi masa depan gitu ya. Yang tetap itu karena ya itu sudah ada begitu ya. Nah, Parmenides itu melihat sebenarnya kita bisa menangkap ada atau menyingkap ada ketika kita berpikir tentang keseluruhan yang pernah kita alami gitu ya, kejadian itu. Meskipun belum tentu itu ada yang utuh ya, tapi itu minimal suatu ada di mana kita pernah mengalami itu begitu kan, sejauh pengalaman tadi kalau kata temanmu tadi. Baik, mari kita lihat bahwa kedua tokoh ini sebenarnya berada dalam konteks yang berbeda. Kita lihat yang pertama ini sebagai suatu awal pencarian ya. Awal pencarian terkait dengan pertanyaan mengenai kenyataan itu seperti apa sih? Gitu kan? Dan dari ini nanti akan lahir diskusi-diskusi berikutnya yang gak kalah seru teman-teman. Terkait dengan percobaan ya untuk melihat realitas. Salah satu yang paling seru nanti dari Plato dan Aristoteles gitu ya. Plato akan bicara soal ide-ide dan dunia indrawi, dunia sensibel, gitu kan. Sementara Aristoteles akan bicara soal banyak hal yang lebih mendasar lagi tentang realitas. Tapi dari mereka kita belajar tentang bagaimana kita merefleksikan, mengabstraksikan tentang realitas dan seperti apa itu realitas. Mereka punya konteks yang berbeda. Oke, Herakleitos konteksnya adalah pengalaman. Kalau kita melihat dengan indera kita akan melihat segala sesuatu itu
berubah-ubah. Tapi kalau kita pikir lagi, bukankah semua yang kita alami yang nampak berubah itu ya akan tetap ada dan nggak mungkin menjadi tidak ada gitu ya. Sehingga yang ada itu ya tetap ada. Nggak mungkin dia menjadi sekaligus tidak ada. Maka yang ada itu menjadi tetap gitu ya, nggak berubah. Semuanya itu akan tetap. Tapi maka masa depan itu belum eksis gitu ya. Karena ya yang terjadi itu ya yang sudah ada ini. Gitu ya. Nah itu gambarannya ya tentang perdebatan antara Herakleitos dan Parmenides yang memulai suatu diskusi seru yang sampai sekarang juga masih berlanjut. Ada yang ngomong soal relativitas, ada yang ngomong soal teori gravitasi, soal gerak ya. Ada yang ngomong soal steady state teori tentang ketetapan dan seterusnya. Nah, jangan salah ya, apa yang dimulai oleh Yunani kuno itu akan diteruskan sampai dengan sekarang dalam bentuk yang jauh lebih canggih. Pencarian arke tadi ya, air, kemudian yang mendasari segala sesuatu itu apa begitu ya. Itu nanti akan bahkan berkembang sampai sekarang, sampai ke teori tentang yang terbaru ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang Higgs boson. Higgs boson itu partikel Tuhan. Bentuk partikel yang dikenali paling baru ya, yang katanya itu menjadi unsur pembentuknya segala sesuatu, yang memungkinkan segala sesuatu muncul begitu. Itu gambarannya ya, bahwa pencarian Yunani kuno ini dulunya sederhana, mungkin nggak bisa mencakup sesuatu yang canggih gitu ya, atau belum bisa dikatakan masuk akal sepenuhnya, tapi ini adalah pencarian yang terus menerus. Jangan dibayangkan ya bahwa para filsuf Yunani itu langsung rasional seperti teman-teman yang sekolah gini, enggak. Mereka itu juga masih diliputi dengan mitos. Contohnya, kalau kita ngomong soal Poem of Parmenides ya, puisinya Parmenides tadi, itu diawali dengan ini, pembukaannya itu ada puji-pujian kepada dewa-dewi. Jadi, dia ingin bahwa dewa-dewi ini akan menuntunku menuju kebenaran, untuk tidak jatuh, terjebak pada jalan pendapat. Gitu ya. Minimal dari Parmenides kita belajar untuk mewaspadai pendapat dan penampakan-penampakan. Kalau kamu melihat foto-foto di media sosial itu, belum tentu itu menggambarkan kejadian yang keseluruhan. Itu bisa jadi hanya menggambarkan potongan-potongan kejadian yang nggak menggambarkan kebenaran yang utuh. Oke, jadi hati-hati terhadap gambar-gambar yang ada di sekitarmu itu, terhadap penampakan-penampakan itu, terhadap pendapat-pendapatnya orang. Lalu, kamu berpikirlah untuk mencapai jalan kebenaran. Oke, kita perlu menggunakan rasio kita, akal budi kita, untuk mengenali yang benar. Baik, saya rasa pertemuan untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Kita pasti akan bertemu lagi. Terima kasih. Selamat sore.